Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kurang seru nih ya. Ada malam di saat sholat maghrib. Menjawab salam itu hukumnya wajib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Tepuk tangan semuanya ya. Tentunya selamat siang, salam sejahtera ya bagi kita semua. Tentunya juga hari ini tepatnya Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-77. Merdeka. Sesuai dengan tagline dari Indonesia Pusat ya, tentunya pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat. Ya menarik nih. Di depan saya bersama dengan Ketua DPC P3 Kota Bandung yaitu Haji Ahmad Bashiruddin Samsudduha, tapi suka dipanggil Abah Dudu. Halo. Karena Assalamualaikum. terkenal dan juga kedekatannya dengan masyarakat ataupun dengan kader-kader di P3 Kota Bandung. Bagaimana kabarnya? Sehat, Pak Ari. Bagaimana Pak Ari? Siap. Juga sehat, Alhamdulillah. Sehat, ya. Siap. Merdeka, Pak Ari, merdeka. Merdeka. Baik, Ketua langsung saja ya dari P3 Kota Bandung khususnya hari ini akan meluncurkan Hari Kemerdekaan dengan konsep yaitu podcast Ruang Ka'bah dan yang konsepnya adalah Kapal Kajian Politik Milenial. Wah, ini digagas langsung oleh Ketua DPC P3 Kota Bandung. Boleh kasih sedikit statement untuk Kapal Kajian Politik Milenial ini seperti apa, Ketua? Sebenarnya kapal itu hanya instrumen bagian dari beberapa program yang sudah kita jalankan, Pak Ari. Betul. Kita punya public speaking yang sudah berjalan, punya juga kegiatan olahraga, berbagi kegiatan kesehatan dengan masyarakat. Nah, ada salah satu yang akan saya garap maksimal, Pak Ari. Sesuai kesepakatan dengan sepengurus, kita harus menggarap generasi milenial. Setuju. Ya. Kenapa milenial? Karena generasi sekarang ada isu-isu atau ada survei-survei yang mengatakan bahwa milenial cenderung skeptis terhadap kondisi politik negara kita. Ya, betul. Jadi ngapain berpolitik? Ya, itu kan banyak. Lihat koruptor dari DPR, dari pejabat, dari angkatan dari manapun, sehingga mereka harus diberi pemahaman betapa pentingnya politik dalam perjalanan kehidupan, karena politik itu yang akan mengatur semua tatanan. Adapun kejadian ekses negatif itu hanya oknum, ya. Tapi politik adalah jalan untuk membuat tatanan lebih baik, Pak Ari. Gitu, Pak Ari. Oke. Berarti di Hari Kemerdekaan ini dengan launching kapal akan menggagas semua agar para milenial tidak sensitif terhadap politik. Betul. Karena memang terlihat juga banyak sensitif yang negatif, Pak Ari. sensitif yang negatif. Oke. Baik, di Hari Kemerdekaan ini, Ketua, apa sih makna khusus kemerdekaan khususnya buat P3 Kota Bandung, umumnya buat seluruh warga masyarakat Indonesia? Ya, kita tahu bahwa seperjalanan historis kita 350 tahun katanya ya. Betul. Kita dijajah, kita dipola oleh para penjajah ya. Jadi mudah-mudahan 77 tahun ya kita merdeka menjadi sesuatu yang luar biasa. Merdeka bukan hanya merdeka secara Dirgahayu 77, tapi merdeka dalam segala bidang. Tadi ngobrol-ngobrol dengan Pak Ari di belakang, merdeka rumah tangga juga penting, Pak Ari. Oke. Jadi kemerdekaan tidak dimaknai hanya kemerdekaan secara nasional. Betul. Merdeka lahir batin. Betul. Merdeka rumah tangga. Setuju. Merdeka uang jajan anak. Setuju. Merdeka biaya kesehatan murah. Wah, merdeka biaya pendidikan gratis. Jangan sampai jargon-jargon, contoh di Jawa Barat ini ada jargon sekolah gratis SMA. Pada kenyataannya banyak sekali ijazah-ijazah yang tertahan. Sehingga kita seperti yang udah kita laksanakan Pak Ari, program kita sudah berjalan program pengambilan ijazah bagi yang tertunggak atau tertahan. Alhamdulillah sudah berjalan. Walaupun tidak semua, minimal kita sudah berbuat untuk Kota Bandung. Jadi mudah-mudahan program ini bisa disupport oleh semua stakeholder, bahwa memang pendidikan itu harus gratis, harus murah, harus tidak menjadi sesuatu yang buruk, malah menyusahkan bagi masyarakat. Keren. Tepuk tangan yang di sana, Oke, melihat juga statement dari Ketua Umum ya, Bapak Suharto Monoarfa, bahwa kemerdekaan ini tidak luput juga dari sejarah para ulama. Wah, gimana nih sedikit histori bahwa ulama khususnya dari kader-kader P3 pun banyak melakukan sejarah pahlawan bagi Indonesia. Wah, kalau berbicara tentang ulama, bukan hanya sebagai warasatul anbiya, pewaris para nabi, tapi ulama di Indonesia ya
hampir dari setiap skema perjalanan ulama berperan. Di BPUPKI itu salah satunya ada Kiai Ahmad Sanusi Sukabumi, Pondok Pesantren Gunung Puyuh itu. Dia yang mengkolaborasikan ya menurut sejarah yang saya baca sehingga kemerdekaan salah satunya bisa terwujud melalui BPUPKI tersebut. Ya, salah satu itu. Belum yang berkorban nyawa kayak Jenderal Mustafa dari Tasik atau siapapun itu, banyak sekali. Jadi ulama sangat berperan penting dalam kemerdekaan bangsa kita. Jadi kadang jarang terekspos, betul ya Ketua ya? Ya disebut jarang, mungkin juga karena ya di kita pelajaran sejarah di sekolah mungkin hanya 1 jam 1 minggu atau 2 jam. Apalagi sejarah yang berhubungan dengan yang kata orang sedikit identitas, padahal itu penting. Identitas itu penting. Oke. Baik, tentunya tadi sudah berbicara terkait kemerdekaan yang tentunya kontribusi dari masyarakat Indonesia, terkait ulama dan juga para pahlawan Indonesia. Nah, banyak juga budaya-budaya kemerdekaan ini yang sering dilaksanakan karena 2 tahun selama ini pandemi ya Ketua ya. Ya. Jadi euforianya sangat berbeda. Tadi juga saya pagi lihat sudah banyak euforia lomba-lomba dan sebagainya. Nah khusus nih agar membentuk gotong royong masyarakat Indonesia, khususnya juga kita sebagai P3 Kota Bandung, menginovasikannya seperti apa nih bagusnya Ketua? Ya. Tadi itu kita harus banyak program. Betul, ya gotong royong kita sudah kita kan punya 6 dapil di Kota Bandung. Ya. Ada 1 dapil yang sudah menjalankan program ini lama. Jadi macam-macam dapil itu punya potensi. Dapil 1 potensinya apa? Jadi ada skema yang dijalankan. Contoh di dapil 4 itu sudah luar biasa paling. Skema gotong royongnya itu dalam bentuk apabila ada warga masyarakat yang kesusahan, sakit ya? Ya, terutama yang sakit itu kita langsung tanpa semacam gerak cepat. Jadi sudah langsung membantu mereka, baik secara finansialnya atau akses yang harus dibuka. Ya, bisa dilihat nanti di IG P3 Kota Bandung bahwa kita sudah bergerak. Betul. Jadi boleh nanti di follow ataupun di like Instagramnya P3 Kota Bandung, PPP Kota Bandung. Siap. Di TikToknya media PPP Bandung. Siap. Ya yang saya tahu justru dapil 1 itu programnya mancing gitu dari PAC Sukajadi. Tidak apa-apa, mau mancing asal jangan mancing keributan ya Pak Omen ya. Yang penting mau mancing mau apa ya, yang penting mah itu jadi produktif, mancingnya jangan ke arah judi. Nah itu yang nggak boleh. Betul. Wal maisir wal aswal azlam yang terseret ke hal-hal yang tidak baik jangan. Selama itu mancingnya mancing untuk olahraga, mancing untuk memperkuat silaturahmi, hiburan ya bolehlah. Jangan lupa sholat pas mancing. Jangan lupa sholat. Biasanya 1 Pak Ari. Betul. Suka banyak bohong tukang mancing mah. Parapnya ya kan bikin makan aja bisa itu umpannya itu bisa lebih mahal dari harga ikannya tersebut Pak Ari. Tapi nggak apa, mudah-mudahan ya kita mah mancingnya emang mancing kebaikan ya. Tapi kadang suka lupa pulang mancing gitu. Iya itu lupa pulang. Mudah-mudahan enggak Pak Omen mah ya. Pokoknya kita harus merdeka dari hal-hal yang kurang baik Pak. Oke, jadi P3 Kota Bandung itu pun sendiri tidak identik dengan hanya program-program kajian Islami berarti Ketua ya. Tidak. Jadi program olahraganya oke, program milenialnya juga. Saya potong Pak Ari. Bandung itu dinamis. Bandung itu kota yang sangat plural ya, sangat gimana ya, kita ini partai Islam yang ada di satu kota yang pemilihnya rasional. Betul. Pemilihnya rasional, jadi kita harus betul-betul memahami kontur, tekstur, geopolitiknya, geobudaya segalanya harus kita pahami, karena kalau kita mendorong satu yang identitas terlalu jauh juga riskan. Jadi kan betul. Makanya kita dari semua aspek wilayah kita garap. Tadi itu ada kapal buat milenialnya, ada olahraganya, ada kaum inteleknya. Kita harus digarap semua. Tidak bisa kita mengejar pengajian saja. Yep. Ya itu memang jadi program utama, tapi program-program lainnya harus jadi muatan yang lebih untuk penguatan. Oke. Baik, lanjut Ketua, dari kemerdekaan ini berarti banyak juga mengembalikan kemerdekaan kepada zaman-zaman dulu. Jadi mengembalikan juga tagline P3 Kota Bandung ataupun tagline dari pusat, jalan pulang menuju Ka'bah. Mungkin
ada kaitannya ya, kita bisa mengembalikan kader-kader terdahulu yang sempat hijrah ke tempat lain dulu karena mungkin di beberapa aspek yang menjadi catatan bagi masyarakat atau konstituen. Nah, gimana Ketua untuk menanggapi hal itu? Ya, kalau saya jalan pulang menuju Ka'bah itu, ya kita mau kemana lagi gitu Pak. Wih, kulun nafsin daikotul maut. Jadi semua manusia maut ya akan meninggal, akan kembali. Kalau ini kaitan dengan politik, kita kembalilah. Kita partai yang bisa menjadi pusi semua madhab, semua ormas. Dulu pendiri kita Kiai Udam Khalid dan yang lain-lainnya dari Permusi, dari SI, dari apapun, mendirikan partai ini agar Islam tidak terpecah, tidak mufaroq, tidak terpisah-pisah. Maka dijadilah Partai Persatuan Pembangunan pada tahun 1973 tanggal 5 Januari. Jadi itu sudah menjadi sesuatu yang luar biasa. Nah, mudah-mudahan jalan pulang menuju Ka'bah ini menjadi tagar yang bisa kita aplikasikan. Jadi kita coba nanti, dan saya alhamdulillah secara pribadi sudah berkeliling. Makanya Pak Ari ada satu momen P3 Kota Bunang, alhamdulillah nih kantor nih Pak Ari ya. Betul. 25 tahun tidak jelas keberadaan surat menyurat, alhamdulillah 3 bulan saya menjadi ketua dengan bantuan Pak Ari dan lain-lain, surat-surat sudah kita dapatkan Pak Ari. Alhamdulillah. Jadi sekarang saya lagi sedang proses sertifikat, itu bukti bahwa saya sudah bekerja untuk mensolidasi senior, sehingga apa yang menjadi peta konflik di tubuh internal pun sedikit-sedikit saya kikis Pak Ari. Jadi buktinya apa? Yaitu surat-surat yang 25 tahun tidak jelas keberadaannya, alhamdulillah sudah saya dapat dan sekarang sedang diproses sertifikat Pak Ari. Keren ya Pak Ari ya? Tepuk tangan boleh? Oke. Oke, jadi sebuah inovasi juga Ketua perihal Musancap pada bulan Juni kalau tidak salah ya. Itu benar-benar seperti membangkitkan giroh P3 Kota Bandung kembali dengan adanya konvoi mengelilingi Kota Bandung sampai dengan Asia Afrika. Dan yang paling gokil dan yang paling bagusnya itu melaksanakan giat bebersih yang tentunya Asia Afrika juga Cikapundung yang tentunya dijadikan pariwisata. Banyak orang yang luar kota bermain di sana. Tapi P3 Kota Bandung hadir memungut sampah, ingin menjadikan tagar Bandung Hijau ini bisa lebih besar di Kota Bandung. Wah, ini inisiasinya seperti apa Ketua? Apakah nanti progres ke depannya? Kalau bicara hadis, an-nadopatu minal iman, Pak. Kebersihan sebagian daripada iman, Pak Ari. Jadi kira bukan hanya bebersih internal organisasi, kita juga bebersih daerah lah. Itu. Kalau kaitan Musancap, partai itu bisa dikategorikan lebih besar dari ormas, Pak Ari. Partai itu mungkin pasti gabungan dari ormas-ormas juga. P3 kan gabungan dari beberapa organisasi Islam. Jadi kalau dibilang politik partai tidak boleh pencitraan, justru menurut saya partai itu harus terlihat, harus show up, harus dicitrakan. Jadi mau kelihatan di mana partai, mau dipilih bagaimana kalau masyarakat tidak tahu. Kita konvoi tertib, ribuan motor di jalan juga tertib, tidak melakukan hal-hal yang negatif. Jadi itu mudah-mudahan jadi daya tarik juga, karena ada sebagian masyarakat yang ingin euforia seperti begitu, ingin terlihat ayo orang Islam buka partai Ka'bah. Nah, ingin terlihat seperti itu Pak Ari. Jadi ya kita, tapi kan di ujungnya diakhiri dengan tadi kebersihan tadi. Jadi mudah-mudahan menjadi kebaikan buat kita sehingga citranya menjadi lebih baik. Ini partai yang berdasarkan 6 prinsip Islam. Jadi bedanya P3 dengan partai lain, kita punya 6 prinsip yang sangat syariah gitu ya, yang sangat bisa kita pegang, bukan hanya pedoman buat hidup di dunia, tapi untuk jalan menuju akhirat Pak Ari. Jadi itu. Wastabiqul khairat berarti ya, berlomba-lomba dalam kebaikan. Baik, di sesi pertama ini Ketua ya, statement terakhir harapan di kemerdekaan yang ke-77 ini, khususnya buat P3 Kota Bandung, khususnya buat kader-kader P3 Kota Bandung dan juga calon-calon kader P3 Kota Bandung untuk sudut pandang di HUT RI yang ke-77 ini, harapannya seperti apa? Ya, harapannya P3 menjadi salah satu partai yang menjadi daya tarik, bukan hanya daya tarik, dipilih oleh masyarakat, sehingga P3 menjadi salah satu partai yang benar-benar sesuai dengan tadi Pak Ari 6 prinsip ini. Jadi partai itu, politik itu bukan hanya jalan dunia saja, itu yang harus dicatat.
Kenapa orang tua saya sangat gigih terhadap anak-anak? Ini partai harus dipilih, harus dipertahankan. Karena itu punya 6 prinsip yang bisa membawa kita kebaikan bukan hanya di dunia dan di akhirat. Catatan Pak Ari, jadi kalau terjadi sesuatu yang kurang baik di partai atau di organisasi manapun, itu rata-rata bukan karena partai atau administrasi partainya, peraturan partai, tapi atau anggaran rumah tangga partai, tapi kepada oknumnya. Tapi kalau kita lihat di anggaran dasar rumah tangga partai kita, di 6 prinsip partai, mudah-mudahan ini bisa menjadi jalan kebaikan. Bukan hanya di dunia, sekali lagi Pak Ari. Kita itu tadi jalan pulang menuju Ka'bah, hayu baralik deui. Nu hijrah mah setengah kakinya sudah di surga, saurna gitu telepon guru mah. Jadi hayu hijrah, hayu parulang deui. Ini partai mudah-mudahan jadi sesuatu yang bermanfaat dunia dan akhirat Pak Ari. Semangat Pak Ari pokoknya mah. Siap, tentunya tagline tadi sudah pastinya kemerdekaan ini banyak maknanya. Tadi merdeka lahir batin, merdeka rumah tangga, merdeka secara keseluruhan. Yang pastinya juga banyak inovasi-inovasi dari Ketua DPC Kota Bandung ya. Nanti kita kembali di sesi kedua, Ketua. Siap. Nanti juga ada pengusaha dari PT Pastrata Buana Kapal Api Group. Ada itu ya. Dan sekarang menjabat sebagai bendahara DPC P3 Kota Bandung. Jadi supporting ya, endorse. Sekarang itu zaman endorse. Jadi alhamdulillah bendahara P3 Kota Bandung bukan bendahara abal-abal. Dia salah satu pimpinan perusahaan kopi ternama di kita. Mudah-mudahan bulan depan, minggu depan udah di endorse. Kita dibayar Pak Ari. Sling-sling masuk rekening ya. Oke, kembali lagi nanti di ruang Ka'bah di sesi 2 yang pastinya di Kapal Kajian Politik Milenial.